Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur anatomi daun. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai anatomi dari akar, anatomi dari batang, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai anatomi daun. Dalam materi kali ini kita akan melihat apa saja jaringan-jaringan yang menyusun organ dari daun. Jika kita perhatikan, daun bagian-bagian daun terdiri dari bagian lamina atau helaian daun, di mana dia memiliki margin atau pinggiran daun. Margin dan lamina daun itu atau bangun daun itu berbeda untuk setiap jenis daun pada setiap familinya. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini merupakan salah satu daun dari Dicotyledon. Di sini terdiri dari ibu tulang daun dan anak-anak tulang daun serta sub anak dari tulang daun. Ibu tulang daun ini disebut dengan bagian midrib. M dilabeli dengan huruf M, ini adalah bagian midrib. Ini adalah bagian midrib. Nah, kemudian ini adalah bagian pertulangan daun sekunder. Kemudian yang keluar dari bagian tulang daun sekunder itu disebut dengan tulang daun tersier. Yang keluar dari tulang daun tersier disebut dengan pertulangan daun kuarter dan seterusnya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari tulang daun. Di antara pertulangan daun terdapat helaian daun. Lalu bagaimana dengan struktur anatomi daun? Daun sendiri ini merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tumbuhan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan proses transpirasi. Nah, seperti umumnya pada akar dan pada batang, daun juga terdiri dari 3 jaringan utama, yaitunya jaringan epidermis, jaringan dasar, di mana kalau pada daun jaringan dasar itu disebut istilahnya dengan mesofil. Mesofil sendiri terbagi menjadi mesofil parenkim palisade dan parenkim spon. Dan jaringan utama yang ketiga yang dimiliki oleh daun adalah jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Oke, kita lanjut dengan struktur anatomi dari daun. Bagian yang pertama, struktur anatomi pertama yang dimiliki oleh daun adalah bagian epidermis. Nah, coba Anda perhatikan di sini, struktur anatomi dari daun tersusun atas epidermis. Nah, ini yang berwarna kuning, bagian luar ini adalah epidermis. Kemudian ada mesofil, terdiri dari palisade. Kemudian jaringan spon mesofil atau parenkim spon. Ini adalah parenkim spon. Kemudian terdiri dari jaringan pembuluh. Ini adalah ikatan pembuluh. Nah, jika kita perhatikan di sini, pada bagian epidermis ada bagian tersebut yang mengalami modifikasi menjadi stomata. Ini adalah struktur anatomi daun. Coba Anda perhatikan gambar berikut. Nah, jika kita potong daun, kita ambil daun di bagian pucuknya di sini, kemudian kita potong secara melintang. Nah, kita akan mendapatkan bagian seperti ini. Nah, jika kita lihat secara melintang, nah potongan yang seperti ini, nah ini dia adalah struktur dari daun. Bagian
paling atas dan paling bawah ini merupakan bagian epidermis. Jadi pada daun dia memiliki dua epidermis, epidermis atas dan epidermis bagian bawah. Kemudian pada daun dia memiliki jaringan mesofil. Nah, ini adalah jaringan mesofil. Jaringan yang terdapat di antara dua epidermis itu adalah jaringan mesofil, di mana mesofil pada beberapa tumbuhan terdiferensiasi menjadi parenkim palisade, ini adalah parenkim palisade, dan jaringan spon. Ini adalah jaringan spon atau spongi mesofil, yang dimana kedua-duanya adalah jaringan dasar. Kemudian ini adalah jaringan ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Struktur anatomi pertama, struktur anatomi daun yang pertama yang kita bahas adalah epidermis. Epidermis terdapat pada dua bagian, yaitu pada bagian permukaan atas dan pada bagian permukaan bawah. Pada bagian permukaan atas dan pada bagian permukaan bawah. Nah, seperti umumnya epidermis terdiri atas lapis sel saja. Coba Anda perhatikan di sini. Nah, ini di gambar yang lebih foto yang lebih jelasnya. Epidermis terdiri dari satu lapis sel saja. Ini ada tulisan E, ini adalah epidermis. Nah, dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Dinding sel bagian luar umumnya berdinding tebal, dapat terdiri dari lignin, tetapi umumnya itu terdiri dari kutin. Jadi dia mengalami penebalan. Kemudian penebalan dari kutin ini membentuk lapisan kutikula yang tipis atau tebal. Jadi ada lapisan kutikula di bagian atasnya. Tipis dan tebalnya lapisan kutikula tergantung dari jenis tumbuhannya. Umumnya pada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki epidermis yang kutikulanya tebal. Tujuannya adalah untuk mengurangi transpirasi dan penguapan dari tumbuh-tumbuhan keluar. Pada beberapa tumbuhan, pada bagian atas kutikula juga ditemui lapisan lilin. Nah, pada bagian atas, pada beberapa tumbuhan juga ditemui lapisan lilin, misalnya pada keladian-keladian. Epidermis mengalami derivat berupa stomata yang bisa terdapat pada kedua permukaan daun atau salah satu permukaan saja, umumnya pada permukaan di bagian bawah. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, nah, epidermis mengalami derivat menjadi stomata, umumnya pada daun epidermis bagian bawah. Tetapi pada tumbuhan yang hidup terapung di air atau tumbuhan seperti eceng gondok atau teratai, stomatanya terletak pada epidermis bagian atas. Nah, stomata juga berguna sebagai jalan pertukaran gas bagi daun, bagi tumbuhan. Sel-sel epidermis daun tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup dan epidermis daun tumbuhan yang hidup tenggelamnya di dalam air. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini adalah gambar dari stomata. Ini adalah stomata tampak dari atas, daun bagian atas. Ini adalah stomata jika kita lihat dari sayatan melintang. Nah, ini dia stomata. Ini dia stomatanya. Jadi, stomata terdiri dari sel penjaga atau sel pendamping atau sel penutup. Ini adalah sel penutup dan epidermis. Nah, fungsi stomata sendiri adalah sebagai tempat untuk mengatur penguapan. Kemudian fungsi lain stomata adalah mengatur masuknya karbon dioksida dari udara dan dan oksigen ke udara. Jadi mengatur keluar masuknya CO2 dan oksigen selama berlangsungnya proses fotosintesis, atau mengatur masuknya oksigen ke dalam daun dan mengeluarkan karbon dioksida keluar daun saat proses respirasi.
Jadi pada stomata terdiri mengatur keluar masuknya CO2 dan O2 pada proses fotosintesis dan pada proses respirasi. Di sini perlu Ibu tegaskan antara fotosintesis dan respirasi itu adalah dua proses yang berbeda. Pada proses fotosintesis, tumbuhan dia akan memasukkan CO2 ke dalam daun dan mengeluarkan O2. Sebaliknya, pada proses respirasi, daun akan memasukkan oksigen ke dalam daun dan mengeluarkan CO2. Jadi, tumbuhan akan melakukan respirasi baik pada siang hari maupun pada malam hari. Kalau tumbuhan berhenti melakukan respirasi, maka otomatis tumbuhan tersebut akan mati. Pada daun yang pertulangan daunnya menjala, stomata itu menyebar tidak teratur. Nah, berdasarkan lokasi, jadi itu adalah fungsi dari stomata, mengatur keluar masuknya O2 dan CO2 serta mengatur penguapan atau transpirasi. Berdasarkan lokasi pada lokasi stomata pada permukaan daun, ada beberapa tipis stomata. Yang pertama yang disebut dengan amfistomatik, yaitu jika stomata berada pada kedua permukaan daun. Jadi ada stomata terdapat pada permukaan atas dan permukaan bawah atau epidermis atas dan epidermis bawah. Yang kedua adalah epistomatik, yaitu jika stomata hanya terdapat pada permukaan atas daun saja. Ini umumnya adalah pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga adalah hipostomatik, yaitu jika stomata hanya terdapat di permukaan bawah daun. Ini umumnya kita jumpai pada tumbuhan dikotil dan monokotil yang hidup di daratan. Macam-macam stomata juga bisa dibedakan berdasarkan letak sel penutup. Nah, sekarang mana yang sel penutup? Yang sel penutup itu ini. Ini dia yang sel penutup. Itu adalah sel pendamping. Yang sel penutup ini yang sel penutup, guard cell. Ini yang sel penutup. Ini adalah sel penutup. Kemudian yang terletak di sampingnya ini disebut dengan sel pendamping atau sel pendamping. Sel pendamping ini dia biasanya mengandung klorofil. Nah, tipe stomata berdasarkan sel penutupnya ini, maka dia bisa dibedakan. Yang pertama ada yang disebut dengan tipe phaneropor, yaitunya jika sel-sel penutup terletak pada permukaan daun. Nah, ini dia. Sel penutupnya terdapat di atas permukaan daun. Umumnya adalah pada tumbuhan hidrofit. Yang kedua ada yang disebut dengan kriptofor, yaitunya jika sel-sel penutup itu dia terletak tenggelam atau di bawah permukaan daun. Nah, coba Anda perhatikan di sini posisi dari sel penutupnya. Dia terdapat di bawah permukaan daun. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di tempat daerah yang kering atau xerofil. Kemudian jaringan berikutnya yang dimiliki oleh daun adalah jaringan dasar atau mesofil. Mesofil adalah lapisan jaringan dasar yang terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Nah, jadi mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah dan terdapat di antara jaringan pengangkut. Mesofil biasanya terdiri atas sel-sel parenkim yang homogen, misalnya pada rumput-rumputan, pada padi, pada jagung. Jadi mesofilnya ini dia seragam atau berdiferensiasi menjadi parenkim jaringan tiang atau parenkim palisade dan parenkim spon
atau terdiferensiasi menjadi parenkim palisade. Ini adalah parenkim palisade atau disebut juga dengan jaringan tiang, dan parenkim spon. Nah, jadi perlu Anda perhatikan di sini, tidak semua tumbuhan akan memiliki struktur daunnya seperti ini. Seperti ini maksud Ibu. Tidak semua tumbuhan mesofilnya terdiferensiasi menjadi palisade dan parenkim spon. Ada tumbuhan yang mesofilnya itu dia seragam, terutama itu pada rumput-rumputan. Kalau misalnya kita melihat sayatan anatomi dari daun jagung, maka kita tidak akan menemui struktur seperti ini. Kalau pada jagung, mesofilnya itu dia seragam. Kemudian parenkim mesofil ini ditandai dengan banyak mengandung kloroplas. Coba Anda perhatikan di sini, mesofilnya itu dia berwarna hijau karena dia banyak mengandung kloroplas yang kaya akan klorofil. Oleh karena itu, mesofil itu merupakan jaringan utama tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas sendiri itu paling banyak terdistribusi pada parenkim palisade, pada jaringan tiang. Parenkim palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun. Nah, umumnya parenkim palisade terdapat pada bagian atas daun. Nah, pada beberapa tumbuhan kita akan temui parenkim palisade ini dia terdapat pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kemudian di tengah-tengahnya baru jaringan spon. Pada tumbuhan lain kita hanya temui parenkim palisade hanya terdapat pada bagian atas saja. Parenkim bunga karang atau parenkim spon itu tersusun dari sel-sel yang bentuknya bervariasi. Umumnya dia tidak teratur, bercabang-cabang dan berisi kloroplas. Yang berwarna hijau itu adalah kloroplas. Dan tersusun sedemikian rupa membentuk suatu jaringan yang seperti menyerupai bunga karang. Oleh karena itu dia dinamakan dengan parenkim spon atau parenkim bunga karang. Struktur anatomi daun atau jaringan daun berikutnya adalah jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh pada daun terletak di dalam tulang daun beserta anak tulang daunnya. Jadi terdapat di sini, di pertulangan daunnya. Ini adalah tulang daun tadi disebut dengan midrib. Dan di anak pertulangan daunnya. Nah, disinilah terdapat jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh pada daun, pada penampang melintang daun, berkas pengangkut ini terdiri atas satu ikatan pembuluh yang silemnya menghadap ke permukaan atas daun. Berarti ini adalah silem. Dan floemnya itu terdapat pada menghadap permukaan bawah daun. Ini adalah floem. Pada anak tulang daun dapat lebih sederhana dan kadang-kadang tidak sempurna, terdiri atas silem saja atau floem saja. Silem dan floem sering disusun dalam sebuah bundelan pembuluh angkut yang dikelilingi oleh jaringan yang disebut dengan korteks. Nah, jadi dia terdiri dari silem dan floem yang dikelilingi oleh korteks. Jadi yang berwarna kuning ini adalah korteks. Antara silem dan floem terdapat lapisan sel tipis yang disebut dengan kambium. Nah, itu adalah kambium. Jika kita perhatikan di sini, nah ini adalah korteksnya. Ini adalah korteks, floem dan silem. Ini adalah gambaran asli dari daun. Ini adalah parenkim palisade dan ini adalah parenkim spon. Oke. Nah, jadi secara garis besar jaringan yang menyusun daun terdiri dari epidermis atas, epidermis bawah, di mana pada epidermis dia bisa mengalami modifikasi menjadi stomata, kemudian ada trikom. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di awal dulu, modifikasi epidermis. Kemudian ada dilapisi oleh kutikula dan lapisan lilin. Kemudian jaringan kedua yang dimiliki oleh daun adalah jaringan mesofil
yang terdiferensiasi pada beberapa tumbuhan menjadi parenkim palisade dan parenkim spon. Nah, kemudian pada jaringan tumbuhan, jaringan ketiga yang dimiliki adalah jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem yang dikelilingi oleh korteks. Nah, itu saja materi mengenai jaringan anatomi tumbuhan. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.